Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara yang dikasih oleh Tuhan. Kiranya berkat, damai sejahtera dan sukacita dari Tuhan Yesus Kristus senantiasa menyertai kita sekalian. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan dan renungan, marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kebaikan dan kemurahan-Mu. Karena Engkau Tuhan yang selalu melindungi, menolong dan menopang kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu. Jika saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu, urapilah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat mengerti dan memahami apa yang Tuhan sampaikan kepada kami. Bimbing hati kami agar kami mampu untuk menjadi anak-anak-Mu yang mentaati firman-Mu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut berkat firman-Mu. Amin. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan saat ini diambil dari TB2 Kitab Ibrani pasal 12 ayat 8 dan 11. Demikianlah sabda Tuhan. Namun jikalau kamu bebas dari didikan yang harus diterima setiap orang, kamu anak-anak haram dan bukan anak-anak yang sah. Memang tiap-tiap didikan pada waktu diberikan tampaknya tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Namun kemudian didikan itu menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Tema renungan saat ini adalah berkat dan beban sepaket. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, suatu kali saya melihat sebuah tulisan singkat yang ada di internet yang isinya sungguh bagus. Isinya seperti ini. Jika seseorang mendapat rumah besar, itu adalah berkat, tetapi harus merawatnya. Itu adalah beban. Jika seseorang mempunyai bayi, itu adalah berkat, tetapi harus bangun tengah malam. Itu adalah beban. Jika seseorang mencapai gelar sarjana, itu adalah berkat, tetapi harus belajar dengan tekun, itu adalah beban. Jika kita mendapat kesembuhan, itu adalah berkat, tetapi harus tetap serius menjaga kesehatan, itu adalah beban. Berkat dan beban adalah satu paket yang tidak dapat dipisahkan. Kita tidak hanya dapat meminta berkat tanpa mendapatkan beban. Jika kita memusatkan perhatian kita kepada beban, maka kita tidak pernah merasakan berkat dari Tuhan. Tetapi apabila kita memusatkan perhatian kita kepada berkat, maka kita akan merasa ringan untuk menanggung bebannya. Dari sini secara jelas kita dapat memahami bahwa hidup tidak semudah yang dibayangkan. Hidup ini pada dasarnya adalah berkat, tetapi juga beban. Bagi seseorang yang ingin berkatnya saja dan tidak ingin menerima bebannya, biasanya akan kesulitan untuk bersyukur karena dia selalu merasa kekurangan. Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, entah hidup ini terlihat baik atau buruk, bukan berarti kita tidak memiliki apapun untuk disyukuri. Baik atau buruknya sesuatu, semua tergantung pada bagaimana cara kita memandang dan kemana fokus kita. Sebab tak ada kebahagiaan tanpa pengorbanan, tak ada kedamaian tanpa pengekangan diri atau kendali diri, dan tidak ada kesuksesan tanpa kelelahan. Ketika kita melihat kehidupan para artis Hollywood, yang terlihat adalah kemewahan, dan rasanya kita pun ingin berada di posisi mereka. Mereka terkenal, dikagumi oleh banyak orang, memiliki banyak uang. Tetapi siapa yang tahu bahwa di balik kehidupan mereka yang serba glamor itu justru ada banyak tekanan. Mereka bersaing ketat, bahkan saling menjatuhkan.
hidup mereka diatur, bahkan mereka tak dapat menikmati makanan dan minuman kesukaan mereka setiap waktu demi menjaga kebugaran tubuh. Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, beban dan berkat itu selalu berjalan beriringan. Kita tak dapat melepaskan salah satunya. Tidak ada hidup yang hanya dipenuhi dengan masalah. Pasti ada sukacita juga. Begitupun sebaliknya. Oleh karena itu, mari kita fokuskan diri kepada berkat dan bukannya kepada beban. Yang patut dilakukan saat ini adalah bersyukur senantiasa kepada Tuhan. Karena bersyukur jauh lebih baik daripada mengeluh. Bagi orang yang mengeluh, sukacita akan dikalahkan oleh duka cita. Sebaliknya, bagi orang yang bersyukur, duka cita akan dikalahkan oleh sukacita. Oleh sebab itu, bersyukurlah. Karena itu akan membuat kita berbahagia. Dan Tuhan menyukai orang yang bersyukur. Ingat, keluhan hanya membuat hari-hari kita menjadi suram dan akan membuat kita melewati berkat-berkat-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang Maha Baik, terima kasih untuk setiap berkat-Mu yang telah Engkau berikan kepada kami. Mampukan kami, Tuhan, untuk menjadi orang yang selalu bersyukur atas setiap berkat-berkat-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Saat ini kami berdoa bagi mereka yang mengalami kesulitan hidup atau mengalami pergumulan di dalam hidupnya. Kiranya Tuhan berkenan hadir untuk menolong mereka. Bagi mereka yang terbaring sakit, kiranya Tuhan memberkati setiap upaya yang mereka lakukan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Bapa yang Maha Kasih, kami ingin menyerahkan setiap rencana dan aktivitas kami hari ini kepadamu. Sertai dan berkati apapun yang kami kerjakan, sehingga dapat mendatangkan berkat dan sukacita, tidak hanya bagi diri kami, namun juga bagi sesama kami. Mampukan kami dalam setiap karya kami. Kami senantiasa mensyukuri atas setiap berkat-Mu, sehingga kami merasa ringan untuk melakukannya. Terima kasih Bapa. Kami serahkan seluruh doa dan permohonan kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu serta saudara yang terkasih, kiranya firman Tuhan dan renungan hari ini dapat menjadi berkat bagi kita semua. Haleluya.